asli ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfazu ayyid nahdal wadani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Al-Ustaz Haji Husnul Abrar Kiha SPDI, yang sama-sama kita hormati Kepala Asrama Al-Ustaz Dr. Hasan Zaini Kiha MKOMI, yang sama-sama kita hormati pula Dewan Guru dan Pengasuh serta adik-adik sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Alhamdulillah. Baiklah adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan pemateri pada sore ini, terlebih dahulu kami akan membacakan biodata pemateri. Awas salah. Biodata pemateri. Nama Muhammad Husni SAG. Tempat tanggal lahir Rumbu 22 April 1973. Alamat Rumbu Kabar. Nomor HP atau WA 081 702 204 73. Jenjang pendidikan SD, SDN 4 Rumbu, SMP, MTS NW Rumbu, SMA, PGAN Mataram, S1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Moto: lakukan segalanya dengan cinta. Hobi: adventure. Pekerjaan: wakaf kurikulum atau kepala SMA Plus Hamzan Wadi 2 LW Anjani. Baiklah, agar tidak membuang waktu, langsung saja kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pemateri dengan tema pengenalan kurikulum, tata cara pemilihan jurusan dan atau peminatan, dan peluang-peluang pada masing-masing jurusan. Kepada beliau kami haturkan. Husni, jangan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallimu imamika. Nahnu nuhibbu Syekh Zainuddin. Sallimu imamika. Nahnu nuhibbu Syekh Zainuddin. Sallimu imamika. Nahnu nuhibbu Syekh Zainuddin. Tepuk imamika. Baik. Kita membuat suasana lebih ceria dulu ya, karena Ustaz yakin kalian capek dari hari pertama merambut dan hingga saat ini. Baik, kalau Ustaz tepuk MAPK ya, MAPK yes, maksudnya tek-tek itu gitu, jangan tek-tek semua ya. Kita coba ya. Tepuk MAPK. MAPK yes gitu. Langsung yes. Tarik yes. Agak semangat. Langsung nah, itu dengan tepuk 2 kali. Itu lagi. Tepuk MAPK. MAPK
bosan-bosannya sekarang. Setan-setan yang menggelantung di mata kalian kita usir. Biasa. Baik, ada tepuk 1, 2, 3. Pernah dengar? Nah, tepuk 1, 2, 3. Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, tahu? Ya, tahu. Kita coba ya. Apakah versinya Ustaz atau versi yang lain? Kita coba. Tepuk 1, 2, 3. Oh, berarti belum pernah tahu ya. Ya, ini versi selanjutnya namanya tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Good. Langsung saling pandang ya. Yang ini ke sana langsung. Ya, sekali ya. Diperhatikan. Tepuk 1, 2, 3. Nah, artinya buang sudah pengertian itu. Nah, tapi jangan pusing temannya. Ya, ulangi ya. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Good. Nah, nih, pokoknya begini gayanya. Nah, biar keren gitu ya. Saling lihat, yang bisa lihat ke sana lihat sana. Ya, nggak apa-apa ada di sana, oke? Baik, kita coba sekali. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Harus semangat aja kan? Harus semangat. Good. Buka. Good. Gitu. Nah, biar lebih keren tampilannya. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita lanjut. Insya Allah, Ustaz di sini dengan saat ini, kebetulan baru selesai di Mualimat juga dengan materi yang beda di Mualimat kalian. Dan di sana Ustaz sosialisasi SMA+. Di sini juga sama nanti, tapi tadi ada kok dua ya, ada wakaf kurikulum, ada kepala SMA+, Sarjana 2 dengan Jani. Nah, kenapa kok dua? Kalau wakaf kurikulum itu, nah Ustaz dari sejak 2011 sampai saat ini diamanahkan menjadi wakaf kurikulumnya MAPK, yang ngatur belajarnya kalian, yang ngatur mau kemana pas selesai di MAPK, mau masuk perguruan tinggi mana, yang mau ngambil beasiswa pas mau kuliah. Insya Allah kalian akan banyak berurusan dengan Ustaz. Nah, Ustaz di sini adalah salah satu unsur pimpinan, khususnya dalam bidang wakaf kurikulum MAPK. Ya sejak 2011 sudah lahir. Sudah. Ya 2011 sampai hari ini. Makanya 3 pimpinan bisa ketemu. Pertama perintis dirinya MPK namanya Dr. Mugni MS MPD ya. Kemudian itu 5 tahun. Nah, selanjutnya diganti oleh Al-Faroh Dr. Haji Ihsan Sampah, itu 2 periode. Selanjutnya yang sekarang Al-Ustaz Haji Husnul Amron Asmi. Alhamdulillah bisa menemukan 3 pimpinan itu. Artinya salah satu bagian perintis berdirinya MA. Yang kedua, saat ini sekarang Ustaz juga diamanahkan menggawangi, mengawali, merintis salah satu sekolah unggulan di Pompes yang khusus kajiannya saintis atau sains yang dikenal dengan nama SMA Plus Hamzan Nodi 2 ini. Makanya Ustaz itu kayak punya 2 anak, 2 istri ya. Satu berada di MAPK, satu berada di SMA. Makanya kadang-kadang Ustaz kesini, kadang-kadang karena ya tadi ini salah satu tugas yang luar biasa berat, tetapi seperti motonya Ustaz apa tadi? Apa motonya Ustaz? Lakukan semuanya dengan cinta. Lakukan segalanya dengan cinta. Ngerti nggak? Lakukan segalanya dengan cinta. Ada yang ngerti? Ayo, siapa ngerti? Apa maksudnya itu? Ayo, para Arjuno, anjum balik atau anjum yang mana? Ada yang ngerti? Wah, kenapa mesti lakukan segalanya dengan cinta?
Tahu cinta kan? Cinta apa maksudnya? Oh, cinta orang tua. Baik. Nah, kenapa lakukan segalanya dengan cinta? Anak-anak, Allah menciptakan alam semesta ini karena cinta. Cintanya kepada siapa? Nabi Muhammad. Aku tidak akan ciptakan alam semesta ini kalau tidak karena cintaku kepada Nabi Rasulullah SAW. Kenapa harus kita lakukan dengan cinta? Mau jadi apapun harus diawali dengan cinta. Masuk MAPK harus dengan cinta. Baca Quran harus dengan cinta. Menghafal harus dengan cinta. Belajar kitab harus dengan cinta. Belajar bahasa Arab harus dengan cinta. Kalau semuanya dengan cinta, gula Jawa rasa coklat katanya. Artinya apa itu semua? Apapun yang kalian lakukan, tanamkan dalam hati kalian, cintai dia. Kalau kalian jadi pelajar, cintai pelajarnya kalian. Sebab kalau kalian cintai, maka dia akan kembali mencintai kalian. Pada saat itulah kalian akan selalu semangat dalam belajar. Menjadi santri asrama, cintai masuk MAPK. Oh, harus pada asrama. Kalau kalian rasakan, nikmati, dadah dulu, kesah. Tidak semata-mata kabur. Nah, udah berapa buronan sekarang? 7 yang baru. Sudah 5 katanya kabur. Nah, mudah-mudahan anak-anak yang masih konstan hingga hari ini, mudah-mudahan istiqomah. Ila fasl salis, sampai dan kelas 3. Mudah-mudahan tidak ada yang kabur. Kenapa dia kabur? Karena ini tidak cinta dengan kepelajaran, tidak cinta dengan apa? Pengorbanan orang tua. Bayangkan. Masa MAPK murah nggak? Masa MAPK murah nggak? Wah, apa? Gitu. Loh, mendaftar bayar nggak? Bayar. Gratisan banyak nggak? Banyak nggak gratisan sekolah yang lain? Banyak. Tapi kenapa kalian nggak mau? Ada banyak gratisan. Yang murah cukup bayar 50.000 per bulan ada. Masuk aliyah cukup bayar 50.000 per bulan. Kalian berapa? Berapa? Minimal 550.000 per bulan. Sedikit atau banyak? Banyak. Nah, kalau ukuran kalian kan, yang uang berapa kemarin? 7 juta pakai beli kerupuk full di lemari kalian itu. Nah, kalau kalian tidak cintai pengorbanan orang tua, maka bisa jadi kalian tidak kabur. Mau kabur? Siap, tidak. Itu coba. Mau kabur? Siap, tidak. Mau kabur? Siap, tidak. Salimu emang enggak? Kalian harus paham mana nahnu. Apa nahnu? Kami. Nuhibbu, cinta. Syekh. Artinya kalian harus mampu dan bisa mencontoh seperti apa Al-Maghfurullah, pendiri Nahdlatul Wathon. Siapa pendiri Nahdlatul Wathon? Siapa nama pendiri Nahdlatul Wathon? Siapa namanya? Mas Nur Rehan. Rehan. Ya. Siapa pendiri Nahdlatul Wathon? Dari SMP ke Sanaria. SMP mana? Oh, sampai SMP Labuan Haji. Sering makan ikan berarti ya? Ya. Iya. Coba Anda, siapa pendiri Nahdlatul Wathon? Benar nggak? Alhamdulillah. Nah, bagi yang belum tahu bahwa pendiri Nahdlatul Wathon itu Al-Maghfurullah, Tuan Guru Kiai Nabi Muhammad Sayyidin Abdul Majid. Ustaz belum materi,
1, 2, 3. Yes. Nah, dan sekali. Nah, harus beda. Tadi serius saja kan? Nah, sekarang Ustaz kasih nggak serius saja. Belajar itu nggak perlu serius. Belajar itu harus apa? Cintai, nikmati, rasanya betul-betul smart, smile, ya, selalu betul-betul senyum. Ini seperti tadi saya ketemu kayak orang kurang lagi kanker gitu. You know kanker? Kantong kering. Nah, tapi alhamdulillah mungkin belum kanker ya. Biasa kalau santri itu akhir bulan sudah kanker, kantong kering. Karena bulanannya belum terakhir. Nah, itu biasa penyakit bulanannya santri itu kanker, alias kantong kering. Nah, alhamdulillah mulai ada casnya. Kalau semangat tadi kayak pordo aja kayak ayam kedinginan gitu ya. Oke, di belakang. Saling Mabika. Yang mana? Saling Mabika. Belum semangat. Itu ya Alhamdulillah. Saking nikmatnya belajar, gak sadar dia terbakar kopinya. Bayangkan, kalau zaman dulu orang belajar tuh bukan pakai listrik, tapi dilakeda. Lu dilakeda, kalau bahasa Indonesia dilakeda itu bila di bahan minyak tanah itu ditaruh di atas, belajar nikmat. Dia tuh nggak sadar, dilakedanya dia kan terbakar topinya. Saking nikmatnya belajar, saking cintanya belajar, nggak sadar di topi terbakar oleh api. Itu kira-kira karena apa? Cinta. Nah, kalau sudah cinta sudah melekat, gula Jawa rasa coklat. Kata orang yang luar biasa romantisnya, laut pun kuseberangi, gunung pun kuda. Karena saking hujan turun terasa musik yang menyejukkan. Hujan kalau udah cinta itu udah terasa, nikmat aja. Makanya anak-anak semua belajar begitu. Maksudnya MPK harus ini apa? Dengan cinta kepada siapa? Orang tua kalian. Ingat, orang tua kalian cari sekian juta itu tidak gampang. Kalau kalian kabur itu sama halnya kalian menjauhkan orang tua. Ya, ingat ya. Kabur? Siap, tidak. Kabur? Siap, tidak. Oke, good. Baik anak-anak semua, materi Ustaz gak banyak. Insya Allah 10 menit selesai. Nanti ada pertanyaan, ada tambahannya nanti. Tapi tambahannya kita bicarakan. Baik, hari ini akan kita bicarakan tentang pengenalan kurikulum yang berlaku di MA. Ini penting Ustaz sampaikan, karena salah satu juga tanggung jawab Ustaz di MAPIKA ini terkait dengan penyelenggaraan kurikulum yang ada. Baik, pernah mendengar kata kurikulum merdeka? Nah, kalau di MTS yang kalian ketahui kurikulum merdeka itu apa? Kurikulum merdeka. Ya, ada kurikulum 2013 ya, namanya Kurma juga dulu ya. Nah, kalau sekarang ada namanya kurikulum Merdeka Belajar. Nah, supaya kalian maklum, di MAPK ini melaksanakan 2 model kurikulum. Berapa model kurikulum? 2 sekali. Di MAPK ini ada 2 kurikulum yang diterapkan. Pertama, kurikulum pemerintah yang sekarang kita kenal dengan kurikulum Merdeka Belajar. Yang kedua, kurikulum pondok. Yang kedua, kurikulum apa? Nah, berarti wajib hukumnya kalian jalani itu. Kalau kurikulum pemerintah kalian laksanakan pagi sampai dengan jam 2. Kurikulum pondok dan penguatan tulis pada asar hingga Isya. Terus sekali berapa kurikulum di MAPK? Nah, kalau kurikulum pemerintah apa namanya yang diterapkan? Kurikulum Merdeka Belajar. Paham tuh? Sekarang lanjut, Ustaz, step by step biar jelas. Sekarang Ustaz itu akan membicarakan kurikulum
pemerintah yang kita kenal apa namanya sekarang? Kurikulum Merdeka Belajar. Nah, mulai tahun pelajaran 2025-2026 MAPK total menerapkan kurikulum Merdeka Belajar dari kelas 1 sampai dan kelas 3. Nah, pertanyaannya apa sih kurikulum Merdeka Belajar? Saya akan sederhanakan biar gampang dimengerti. Sederhananya kurikulum Merdeka Belajar itu sebenarnya adalah terkait dengan materi atau mata pelajaran yang kalian pelajari, yang kalian dalami, yang kalian telaah. Sekali, kurikulum itu sederhananya apa? Materi mata pelajaran. Nah, pahami seperti itu aja, jangan usah pusing-pusing. Nanti urusannya kepala sekolah sama waka-waka yang lain memahami seperti apa sama bapak ibu gurunya. Kalau kalian cukup pahami bahwa kurikulum itu sebenarnya sederhananya apa? Materi itu mata pelajaran. Nah, itulah kurikulum, artinya isi atau mata pelajaran yang kalian pelajari itu. Jelas? Nah, sekarang kurikulum itu ternyata kurikulum itu materi atau mata pelajaran. Nah, pertanyaannya, kalau di MAPK itu mata pelajaran diajarkan itu kalau kita SMA ada 4. Ada berapa? 4. Ada 4 pilihan. Ada 4 peminatan atau jurusan. Ada yang tahu? Kalau di sana SMP belum ada, tapi mulai masuk aliyah, mulai masuk SMA, kalian akan dihadapi dengan 4 pilihan. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nah, pilihan pertama yang kita kenal dengan peminatan atau jurus. Apa yang pertama? Ada namanya peminatan IPA. Pernah dengar IPA? Ayo, kalau bicara IPA itu apa sih? Apa yang di otak kalian tergambar? Nah, kalau bicara IPA yang di otak kalian apa yang muncul? Biologi, fisika, apa lagi? Saya itu kata umumnya. Kimia, apa lagi? Kita satu. Matematika. Artinya kelompok IPA ada matematika. Yang kedua, Kimia. biologi. Ketiga, keempat, Kimia. itu kelompok peminatan atau jurusan IPA. Waalaikumsalam. Lagi kalau satu ya ada mutasi kelas 11 karena harus lewat studi bersama. Oke, baik. Tadi apa yang saya bicarakan? Kelompok jurusan peminatan IPA. Nah, kelompok peminatan yang lain namanya IPS. Ada geografi, ada ekonomi, ada sosiologi, ada sejarah. Ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah itu kelompok IPS. Ada kelompok bahasa, ya. Tapi di sini tidak kita pelajari. Ada kelompok, ya. Yang terakhir ada kelompok apa yang belum dibahas? Bahasa sudah tadi. Kalau bahasa itu ada bahasa sastra Indonesia, ada sastra Arab, ada sastra Inggris, ada antropologi. Itu jurusan, tetapi di MAPK tidak membuka jurusan. IPS juga tidak dibuka di MAPK. Tapi yang dibuka cuma 2 jurusan, IPA dan agama. Nah, pertanyaannya agama itu apa saja? Kelompok mapel agama itu apa? Ada ilmu tafsir, ada usul fikih, ada apa? Ilmu hadis, ada bahasa Arab tindak lanjut. Nanti kalau kalian yang agama pelajaran bahasa Arabnya 2. Bahasa Arab wajib,
itu semua jurusan pelajari, tapi bahasa Arab tindak lanjut hanya jurusan agama yang pelajari. Kalau IPA, Quran hadis cuma 2 jam, tetapi kalau agama 4 jam, isinya tafsir dan hadis. Kalau IPA, akidah akhlaknya 2 jam, agama 4 jam, isinya ilmu kalam dan akhlak tasawuf. Nah, pertanyaannya, di MPK itu berapa jurusan yang buka? 2. Jurusan apa? Ada. Jelas? Oke. Nah, anak-anak semua, kenapa ini Ustaz buka satu persatu, step by step? Biar dari sekarang ini sampai besok nanti ada angket buat kalian untuk menentukan pilihan dari awal. Nah, pertanyaannya, apa syaratnya kalau saya mau ngambil IPA? Apa syarat-syarat atau ketentuan kalau saya mengambil agama? Sekali, sebelum lanjut, kalau konsentrasi peminatan IPA itu berapa mata pelajaran yang intinya? Apa saja? Ya, matematik, fisika, kimia, biologi. Kalau agama, ilmu tafsir, ilmu hadis, usul, bahasa Arab, peminatan. Itu mapel inti peminatan. Kalau PPKN, SKI, semua jurusan pelajari. Bahasa Indonesia, semua jurusan pelajari. Bahasa Inggris, semua jurusan pelajari. Tapi ada pelajaran yang tidak bisa dipelajari oleh masing-masing jurusan. Kalau IPA yang tadi, agama tidak bisa pelajari yang dipelajari sama IPA. Sebaliknya begitu. Jurusan IPA tidak bisa mempelajari yang dipelajari oleh jurusan. Tetapi kalau Quran hadis, SKI, PPKN, bahasa Indonesia, penjelasan, tanpa kecuali semua jurusan harus ikut. Tetapi kalau yang IPA khusus yang mengambil jurusan IPA, yang agama khusus yang mengambil jurusan. Nah, pertanyaannya, saya mau tanya sebelum kita lanjut. Tepuk MPK. Ulang. Nah, belum semangat ini. Tepuk semangat. Semangat. Lain kali. Tepuk semangat. Ya. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya sekarang kita akan bicarakan langsung ke pokok intinya ya. Saya mau tanya sebelum selanjutnya, dari yang mana dulu? Coba yang suka, tadi kan udah clear ya, mapel IPA itu yang mana, yang agama itu yang mana, udah clear, udah jelas. Nah, sekarang saya sekarang menjajakan aja, yang mana dulu? Nah, anak-anakku yang mana, kira-kira dalam hati kalian ini mau ke IPA atau agama? Saya cukup acungkan tangan begini ya, jangan lebar-lebar. Nah, tapi kalau ada aroma yang enak, anggap saja parfum kasturi, ya. Nah, baik, yang mau ngambil konsentrasi IPA, coba. Oke, 1, 2, 3, baik. Yang mau ngambil jurusan agama. Oke, turun. Yang masih bingung. Oh, ada masih bingung? Oh, satu orang masih bingung, ya. Nah, ntar kita kasih tanda juga biar tidak tersesat, ya. Baik sekali. Yang mau ngambil IPA mana? Oke, ya. Yang mau ngambil agama? Oke, sekarang Ustaz. Yang masih bingung? Sekarang sudah mengambil pilihan luar biasa. Sekarang yang Bani, yang mau mengambil IPA, berapa orang? Acungkan tangan. 1, 2, 3, 4. Wah, yang Bani sedikit kali ini. Kayaknya kepingin jadi tuan guru semuanya. Yang kepingin ngambil agama. Ingat, jurusan IPA dan agama itu luar biasa, jurusan dunia akhirat. Nah, artinya ada yang siap untuk mencerdaskan
melalui majelis-majelisnya, ada yang siap mencerdaskan umat melalui teknologi dan sains. Memilih IPA dan agama pada prinsipnya sama, tetapi memilih apa yang kita suka itu penting. Oke, tadi Ustaz bisa lihat. Sekarang pertanyaannya, siapa sih atau seperti apa sih ciri-cirinya atau syarat-syaratnya supaya bisa ngambil IPA? Harus tahu, harus bisa ngukur. Ayo, satu orang siapa berani bicara? Yang ngambil IPA itu kira-kira apa yang harus dimiliki kemampuan? Ayo, yang ngacungkan tangan, ada hadiah khusus buat kalian. Akan seberikan ballpoint bermerek Nahdlatul Muwaton, spesial dari Ustaz. Satu dari Banak, hadiah satu untuk Bani. Nanti panitia hitungnya, hitung berapa kali persentase atau yang menjawab. Nah, Ustaz akan berikan hadiah spesial dari Wakaf Kurikulum, ballpoint bermerek, satu-satunya tidak ada dijual di toko, hanya ada di Ustaz. Nah, ini spesial buat kalian yang berani menjawab. Artinya pertanyaan Ustaz sederhana. Kalau mau ngambil jurusan IPA itu apa kira-kira kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki sehingga layak sama mengambil IPA? Nah, coba pertama, untuk bisa mengambil IPA, kira-kira apa yang harus kalian miliki atau kemampuan yang harus kalian punya? Kita mulai nanti jelas banding satu hadiah, Banak satu hadiah. Nanti bisa diambil panitia, kasih anaknya. Siapa yang siap? Yang mana? Oh, 2 orang. Oke, 2 orang. Kita akan berikan apa nih? Tambahan. Nah, langsung sebut nama ya, dari mana, MTS dari mana ya? Di sini, dari sini dulu, dari depan, nanti seperti yang di sana. Yang putri dulu ya, 2 orang. Saat mau dengar jawabannya, ada 2 orang. Seperti apa? Artinya untuk mengambil jurusan IPA itu apa saja yang harus dimiliki, kemampuan apa saja harus dimiliki. Langsung sebut nama, asal sekolahnya, SMP atau MTS, sebut langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resya Yudinda, biasa dipanggil Resya, alamat Kumbang Barat, Desa Kumbang, Kecamatan Mas Bagi, alumni SMP Islam Nahdlatul Kumbang. Yang harus kita miliki ketika ingin mengambil jurusan tertentu itu yang utamanya adalah minat dan bakat itu harus kita punya. Dan hal yang harus disiapkan itu adalah bisa menghitung atau bisa ya itu minimal bisa menghitung. Kalau pasalnya kan IPA banyak menghitungnya. Mari kasih tepuk tangan dulu. Yang barat yang kedua kita simpan jawabannya dulu ya. Tadi siapa nama temannya itu yang bicara? Sambil uji, sebenarnya banyak permainan circle di lapangannya. Siapa namanya? Berarti yang tahu itu dia mendengar ya. Walaupun dari depan tapi bisa dengar siapa yang ngomong. Ya silakan yang putri yang selanjutnya. Banar, kami tunggu ya. Dulu nih kasih yang di depan. Ambil. Yang tim nih yang di depan tadi. Ini. Oh ada di belakang tadi tidak kelihatan tangan. Ya, ini boleh kelihatan tangannya dua bisa lihat ini yang ini sama yang tadi. Coba yang di depan. Tadi ingat kalau ngacungkan tangan harus kalau begini kita kelihatan dari sini ya. Nah, makanya kelihatan cuma 2 di pusat itu, yang di sini sama yang tadi Asa. Ya, silakan sebut nama. Asa, kemudian sekolah. Asa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Masyarakat Sania dari Sukamulia Timur, alumni MTS Matematik NW Anjani. Menurut saya, kalau masuk jurusan IPA harus memiliki kemampuan
menghitung dan berpikir secara logika. Oke, kasih tepuk tangan. Ya, sekarang yang putra, yang Bani, coba apa kompetensi atau kemampuan yang kita miliki kalau memilih jurusan agama? Oh IPA, ya IPA dulu nggak apa-apa lah. Nah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Ismayoda dari Juraru, Desa Wakang, Dusun Penalet. Saya alumni SMP Islam Darut Talim Nahdlatul Ulama. Yang harus kita miliki untuk masuk jurusan IPA adalah tentunya matematika dasar, IPA dasar, tentu menghitung juga termasuk ya, menghitung tentang organ tubuh manusia dan yang lainnya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Itu yang di belakang kasih tuh. Yang penting saya kasih jatah dua-dua ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Najjar dari kelompok 3 alumni SMP Epta Sukarman. Di sini hal yang perlu diperlukan untuk masuk jurusan IPA adalah mempunyai kemampuan untuk menghitung dan juga kemampuan penasaran. Penelitian, karena kebanyakan IPA itu menurut saya itu suka meneliti hal baru, juga bersiap-siap untuk bereksperimen. Seperti IPA itu kebanyakan prakteknya. Dan juga mempunyai minat dan juga tekad untuk jurusan itu. Kasih aplaus. Dari tim Masin, supaya ingat siapa yang ngomong tadi ya. Soalnya nih kalau salah kasih hadiah nanti kalian kena hukuman. Nah, baik. Pertanyaan berikutnya, kalau kita mengambil jurusan agama, apa yang mesti harus kita betul-betul minati, senangi gitu. Kalau ingin ngambil jurusan agama, oke. Sekali yang mana? Yang mau menjawab angkat tangan. Iya, cuma di depan. Silakan. Mix. Kalau tanya tanda usah dia, yang kelihatan aja ini. Ya, sama sebut nama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baifina Wasilatus Salihah, alamat Suralaga, Kecamatan Suralaga, alumni MTS Mu'allimat NW Anjani. Pendapat saya tentang kalau mau masuk jurusan agama, lebih memperluas jangkauan pemikiran tentang agama Islam. Contoh kecil seperti akhlak dan adab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bani. Baik, Pina. Ingat ya namanya deh. Yang Bani. Artinya kemampuan atau yang harus kita betul meminatinya itu, atau pelajaran mana yang harus kita pahami, senangi itu, sehingga cocok harus punya agama, belajar jurusan agama. Ya, silakan satu orang. Siapa namanya? Ya berdiri. Sudah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syaukani Al-Faruqi, bisa dipanggil Alfa, alamat Bumesa Tengah, Kecamatan Gerung. Alumni MTS Al-Mudikat Nahdlatul Ulama. Menurut saya kalau mau masuk minat agama bisa tak
menafsir, mengaji dan menghafal. Ya, ulangi, bisa katakan. Menurut saya kalau mau masuk minat agama harus bisa menafsir, mengaji dan menghafal. Lihat tepuk tangan. Bisa ya. Salimu MABK. Belum keras. Salimu MABK. Dengar Salimu MABK. Mantap. Ya. Baik. Oh, kira-kira siapa yang dapat hadiah spesial dari Wadah Dulu ya? Nah. Berapa orang tadi yang dari mana bicara? 3 orang. Yang banyak berapa orang? Nah, karena ini 3 orang kita pempang. Yang badan pemprang sama badannya, yang badan pemprang sama balinnya. Karena hadiahnya insya Allah berikut-berikutnya masih ada. Tapi hari ini Ustaz lepas 2 hadiah spesial. Kalau kalian miliki itu tidak ada yang punya, hanya kalian miliki. Nah, apa? Nanti pokoknya satu-satunya mungkin kalian yang berdua ini, satu balin akan dapat spesial hadiah. Nah, tidak ada di tempat. Mau jual, mau beli di sini, cari di Kota Mataram, di NTB nggak ada yang jual. Spesial itu hadiahnya. Nah, nanti lihat apa itu nanti ya. Nah, alhamdulillah Ustaz mendengar kalian sudah ada gambaran. Tapi sekarang Ustaz menguatkannya. Nah, supaya ingat kapan berakhir ini macamnya. Ya, nanti sebelum berakhir nanti ada surat angket yang akan Ustaz berikan ke semua tanpa kecuali satu lembar yang berisi identitas kalian, hobinya, terus prestasinya. Kalau hobi misalnya suka garu-garu, oh garu-garu bukan gatal ya. Garu-garu nah, kalau kalian garu-garu bunda itu apa itu? Nah, nanti kalau bisa main gitar, bisa main piano, silakan isi. Ya. Kemudian hobi. Ya. Hobinya nanti minatnya, mau agama dan IPA, apa alasannya ngambil IPA, apa alasannya ngambil agama bagi ngambil agama. Nanti dalam bentuk 1 lembar nanti diisi. Nah, itulah dasarnya nanti untuk membagi kalian menjadi rombel atau rombongan belajar. Sehingga perkiraannya Ustaz, nanti yang laki itu 3 kelas. Yang mana juga 3 kelas. Yang mana berapa totalnya? 8 berapa? 88. 82. Yang Bani berapa? 74 ya. Nanti saya tahu apakah siapa temannya kalian. Yang Banat ini akan dibagi menjadi 7 kelas nanti. Kelas Banat ABC, kelas Bani ABC. Nah, nanti rahasia nanti yang jelas akan dibagi menjadi 6 rombel, 3 rombel Banat, 3 rombel Bani. Baik, nanti ada angket. Insya Allah nanti adik-adik Rasim akan Ustaz minta edarkan. Nanti akan dikoordinir sebelum nikah. Semua menerima, tinggal kalian isi nama, tempat tanggal lahir, alamat, hobi. Nah, kalian punya prestasi, mungkin pernah lomba MTQ, naikkan. Pernah juara mukul orang. Apa maksudnya? Bukan mukul orang, artinya pencaksilat, bela diri ya, artinya fighter yang betul-betul olahraga maksudnya Ustaz. Mungkin pernah ahli bela diri atau ahli mukul tembok. Nah, nanti diisi. Oh, juara Olimpiade IPA, juara Olimpiade, silahkan diisi nanti ya. Nah, kemudian yang tahu hobi tadi atau keterampilannya nanti, keterampilannya Pak, oh bisa main gitar, bisa main piano, bisa main rebah. Nah, silahkan diisi apa keterampilan kalian ya. Yang the best gitu ya. Tapi maksimal 2 lah, isi aja koma-koma. Nah, nanti kemudian nanti ada kalian isi nanti kenapa kalau yang ngambil IPA kenapa, ngambil agama kenapa, harus ada jawabannya. Itu adalah bentuk angket.
Sehingga dasarnya itu juga salah satu bahan Ustaz untuk memilih dan memilih kalian ke rombel A, B, C, banin ataupun banan. Nah, Ustaz memberikan penguatan. Kalau kalian kepingin ngambil IPA, maka kalian harus perhatikan kemampuannya. Tadi apa yang kalian sebut bicara itu iya. Tapi Ustaz akan spesifikasi lagi. Kalau kalian seneng matematik, ya, matematik itu seperti apa dia? Ngitung-ngitung. Tapi bukan berarti orang agama ada matematiknya, ada. Tapi kalian doyan, suka matematik, berarti otak kalian otak IPA. Atau senang hal-hal yang berbau alam, mengkaji, melihat alam, atau senang meneliti. Nanti kan kalau di rumah sakit ada tugasnya meneliti tai kan? Yuk, meneliti tai itu dibayar, benar kan? Ada keterampilan, profesi orang hanya kerjanya ngutak-ngutak tai. Pakai apa? Pakai sendok, pakai lidi. Kerjanya ngutak, ngatik tai. Tai apa? Tai orang. Tapi bayarannya juta-jutaan. Nah, mau? Mau? Oh, luar biasa. Hanya ngutak-ngutak tai. Bukan tai ayam biasa, tai orang ngutak-ngatik gitu loh. Malah pegang-pegang. Oh, pegang tai. Ngutak-ngutak bangkai. Yang enggak ada dipegang itu. Nah, malahan bangkai manusia, bangkai hewan biasa ditak-atik, tainya pun biasa. Tetapi bayarannya luar biasa. Mau nggak? Nah, bagi yang berani, berarti memang basicnya orang IPA. Ayo, profesi apa yang di rumah sakit yang suka ngutak-ngatik tai itu? Tai kencing orang yang dipretelin dulu. Dari jauh langsung didekati. Oh, ini kencingnya begini-begini. Tainya, oh aromanya, warnanya. Dikulik-kulik satu persatu gitu loh. Kalau kasih mental begitu, batu orang IPA. Ayo di rumah sakit itu biasa. Yang kerjanya di mana? Dia suka ngutak-ngatik kueknya orang, dahan. Pokoknya yang kalian nggak suka itu loh. Dahannya orang, kencingnya orang, tainya orang, yang utak-atik gitu loh. Itu apa itu kalau di rumah sakit? Ayo kalau di rumah sakit itu profesi yang apa itu kalian tahu? Bisa ini salah satu. Ada lagi yang lain? Bedah boleh jadi. Tapi ada yang lain yang spesifikasinya. Itu biasanya dokter-dokter itu tidak menentukan obat kalau belum masuk ke tempat itu, belum selesai prosesnya di tempat itu. Apa? Diambil darah orang, diteliti. Diambil tai orang, diteliti. Diambil dahak orang, diteliti. Diambil kencing orang, diteliti. Ayo, profesi apa itu di rumah sakit? Uji lab kan? Dokter tidak bisa menentukan penyakit, ambil darahnya. Dokter tuh nggak bisa neliti darah itu kecuali yang ahli kimia atau orang biologi. Makanya kalau masih nggak usah ngambil IPA. Lo kenapa salah gitu kan? Suka ngutak-ngatik gitu, oh berarti otak IPA dari itu. Senang sama yang sifatnya eksperimen, petualang-petualang, meneliti tanam-tanaman, udah otak IPA. Tapi rata-rata orang IPA harus hitungan itu betul-betul bagian dari kesukaannya. Kimia ngitung, fisika ngitung, walaupun biologi tidak semuanya ngitung. Paham? Nah, kalau ada hal-hal macam itu dalam diri kalian, ambil IPA. Ngerti nggak maksud Ustaz? Kalau kalian senang matematika, maka otaknya otak apa sebenarnya? IPA. Senang yang sifatnya alam, uji-ujian, peneliti-peneliti, itu pasti otaknya apa? IPA. Kira-kira bisa nggak ada gambaran? Yang utama itu hitung-hitung, mesti. Fisika gitu, kimia gitu, matematika apa lagi? Nah, kira-kira kalau doyan di hal-hal itu, sebaiknya ngambil IPA. Paham? Nah, tetapi kalau yang agama, yang jawaban kalian itu ya benar adanya ya. Cuma Ustaz menguatkan tambahannya. Kalau agama apa kira-kira? Kalau sudah senang ceramah
Kira-kira apa itu? Senang ceramah, senang pidato. Itu biasanya ngedar-ngedar ngaji di majelis. Itu siapa? Tuan guru. Atau yang doyan bahasa Arab, yang doyan baca-baca kitab. Nah, udah bisa dipastikan udah nih otaknya kecenderungannya ke jurusan maka ambil jurusan agama yang nanti akan menjadi calon-calon tuan, calon ustaz, calon kiai. Ya. Jelas kan sekarang? Nah, nanti itu dasarnya ya. Nah, tapi matematika semua jurusan pelajari. Mau agama, mau IPA, karena di agama itu ada pembagian warisan. Biasa hitungan warisan itu pakai koma-komaan. Nah, itu mesti harus paham matematika dasar minimal. Baik, ada nggak gambaran? Mau ngambil agama di Patus harus apa yang dimiliki? Ada? Oke, yang tadi ngacungkan tangan silakan telah kembali. Kira-kira saya suka nggak di pelajaran itu, di materi-materi itu? Kalau agama kan tadi ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir, ada usul fikih, ada bahasa Arab pendalaman. Jelas? Oke, nanti silakan angket itu diisi dengan baik ya, sehingga itu dasarnya kalian akan buat kelasnya. Salimu Amerika. Nah, terakhir, apa peluang kalian kalau ngambil jurusan? Waktunya sampai jam berapa? Udah habis? Masih atau habis? Nah, ini penting. Oke, masih ada waktu beberapa menit lagi. Nah, anak-anak semua catat. Pokoknya penting lagi. Kalau kalian mengambil agama, apa peluangnya setelah kalian mau masuk perguruan tinggi? Ingat, kalau yang ngambil jurusan IPA, salah satu keuntungannya kalau mau kuliah nanti bebas memilih semua jurusan yang ada di perguruan tinggi ini. Apa? Bebas mengambil semua jurusan. Mau ngambil agama boleh, mau ngambil IPS boleh, mau ngambil IPA memang iya. Tetapi kalau agama tidak bisa nanti kuliah itu ngambil jurusan IPA. Tapi agama boleh nanti kalau ngambil jurusan agama berubah pikiran boleh. Kalau masuk perguruan tinggi dan yang berikutnya, kalau masuk IPA maka peluang kalian itu masuk sekolah kedokteran. Tapi anak agama tidak bisa. Kalau IPA tadi apa? Kedokteran. Terus teknologi, pertanian, sains itu bisa, tetapi anak agama belum tidak bisa yang apa diambil oleh IPA. Pertanyaannya, kalau agama apa peluangnya? Ya jelas tadi kaitannya dengan hal-hal yang sifat profesi Apa profesi yang sifatnya sosial itu yang banyak orang banyak? Salah satu apa tadi? Jurudah. Itu banyak pulus nggak? Wah, banyak pulusnya. Kita nggak tahu 3-5 tahun ke depan ada di antara kalian menjadi dai nasional. Tiap hari keluar di TV kan, alumni MOP, keren kan? Orang kalau suruh juru dakwah di TV itu 1 bulan 30 sampai 25 juta per bulan. Mau? Mau nggak? Mau. Harus. Atau mungkin dari IPA. Saya nggak mau ngambil kedokteran. Saya nggak mau ngambil lab. Saya kepingin ngambil teknologi, ngambil earphone atau komputer. Lulus. Ternyata dia menjadi salah satu apa? Bukan pacaran. Dia menjaga hacker biar tidak jebol bank-bank yang ada di Indonesia. Sekarang kan ada pencurian uang lewat online. Tahu gajinya yang menjaga teknologinya, IT-nya bank itu biar tidak ditembus sama hacker. Bisa biarkan dicuri uang orang oleh perampok online. Itu 30 juta per bulan. Hanya duduk nonton komputer gitu.
tapi tangannya dikai. Memainkan keyboard, kode kompu itu 30-an juta per bulan. Wah, tidur uangnya sudah tinggi. Makanya itu hebatnya kalau orang punya aib. Agama jelas. Man arada dunia, man arada akhirah, man arada huma. Jadi masya Allah, malah di Al-Quran Allah angkat derajat orang yang berilmu. Nah, anak-anakku mengambil agama itu juga Allah nilai sebagai ibadah. Kalian mengambil IPA juga itu bagian dari ibadah. Ingat, jadi dokter niatkan, walaupun dapat pulus banyak, mudah-mudahan hasil jadi dokter ini bisa juga digunakan untuk menyumbang, membangun madrasah, membangun profesi kedokteran kalian bernilai ibadah yang luar biasa. Yang jadi tuan guru, yang jadi pedagang, yang bisnismen, jadi orang kaya, tetapi menjadi penyupport tertinggi dalam pembangunan dia orang kaya dermawan, tapi kekayaannya bernilai ibadah. Intinya apa anak-anakku semua? Apapun jurusan kalian, apapun peminatan kalian, satu kata kuncinya apa? Jadikan semuanya itu bagian daripada ibadah kalian. Mungkin lewat itu Allah akan angkat derajat kalian. Sekali, apapun yang kalian minati, apapun yang kalian sukai, jadikan semuanya sebagai bagian dari sehingga dunia akhirat itu masuk. Artinya bukan berarti orang IPA IPS wow dosa ini, enggak. Semua itu adalah berkaitan dengan ibadah. Bisa jadi kalian mulia karena membuat obat. Kalian menemukan misalnya lab, menemukan obat sebesar biji kedelai, tapi mampu misalnya menyembuhkan yang namanya penyakit yang belum ada obatnya, namanya HIV atau AIDS itu. Kita nggak tahu kan? Atau di antara kalian ahli dalam penelitian menemukan membuat bibit unggul. Kalau sekarang nanam padi 3 bulan panen, kalian buat bibitnya 1 bulan panen. Oh, luar biasa. Sehingga karena berhasil dia buat bibit padi unggul MAPK study. Atau BPJS itu karena diingat, oh dulu saya spiritnya masuk MAPK, makanya padi jenis unggul MAPK. Oh keren. Ditanya kenapa kok namanya MAPK dan ngambil nama dirinya? Karena saya bahagia berjasa dengan MAPK membuat saya berpikir bagaimana menjurusannya. Keren kan? Oh siapa itu? Alumni MAPK. Oh keren kan? Atau ada dari kalian, oh se-Indonesia, setiap minggu keliling Indonesia, dakwah, siapa itu? Alumni MAPK. Bangganya semua. Masya Allah, bapak ibu gurunya bangga, orang tuanya bangga, organisasi bangga. Atau yang IPA, ada yang membuat teknologi, dia mampu membuat aplikasi. Semua tafsir, Al-Marawi, Al-Jalalain, Al-Qurtubi, semua tafsir itu dalam bentuk aplikasi. Mau belajar tafsir, tinggal buka aplikasinya. 10 bahasa di dunia ini ada. Kalau orang Inggris tinggal ubah bahasa Inggris, tafsir bahasa Inggris. Orang Cina klik bahasa Cina, tafsirnya menjadi bahasa Cina. Oh, mudah-mudahan ada di antara kalian membuat aplikasi. Tahu nggak bayarannya? Tinggal tidur puluhan juta tiap bulan harus bayar fee bagi penemu. Nah, Pak Habibie walaupun meninggal, ada teori tentang pesawat terbang itu sampai hari ini keluarganya dapat pembayaran dari pesawat terbang yang menggunakan teorinya dalam pembuatan pesawat. Kenapa tidak kalian nanti ya? Nah, ya silakan yang juru dakwah jadi YouTuber nanti, tapi YouTuber yang betul keren, ahli membuat media, sehingga ahli teknologi satu ahli dan kerjasama. Wow, tukang dakwah, ahli teknologi men-share dakwahnya sehingga tidak hanya di pelosok tapi mendunia. Nah, silakan ya. Jurusan yang kalian ambil saat ini hingga kuliah nanti sangat menentukan peluang hidup kita di masa mendatang. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Cool. Nah, ulangi semangat. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Good. Masih belum kelihatan, harus
hadiahnya? Alhamdulillah hadiahnya sudah ada. Ya, cuma hari ini Ustaz keluarkan hadiah, satu untuk Banin, satu untuk Banat, ya. Sebuah alat tempur kalian. Nah, alat tempur kalian ini alhamdulillah beda dengan yang lain. Dia punya logo. Nah, ini logo apa? Nahdlatul. Nah, cuma kalian yang pegang. Ya, ini spesial buat anak-anak yang berani bertanya. Tadi yang Banat 3 orang, yang Banin 3 orang, ya harus kesut 3-3-nya yang menang dapat ya. Bagi yang menang mungkin di lain waktu ada dapatnya. Oke? Ya, nanti akan dapat yang Banin 1, yang Banat juga 1. Spesial buat siswa kelas 1 yang baru masuk di MA. Oke ya, nanti di depan kesut. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Oh ya, silakan kasih. Kalau ada satu laki, satu perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Law samatum uridu an a'rifa nafsi ilaikum jami'an. Ismi Muhammad ibn Rafi Maulana. Jitu min Subawal Garbiyah wa kharajtu min Ma'hadi Al-Ikhlas Taliwang International Islamic Boarding School. Wa uridu an as'al taslihan wa tafhiman lakum sadiqu bil Indonesia. Apakah bisa tapi bisa jadi IPA ya. Anda mesti anak agama itu bahasa Arab, orang IPA juga ada mau bahasa Arab. Ya, silakan. Apakah bisa santri dari jurusan IPA pindah ke dalam jurusan agama? Dan apakah bagaimana cara agar tetap istiqomah dalam jurusan masing-masing? Syukur Ustaz. Oke, baik, ini penting. Alhamdulillah ternyata ini pertanyaan yang sangat penting dan luar biasa. Ternyata ada yang memikirkan itu. Nah, supaya tadi ada kebingungan. Biasanya ada yang sering berubah pikirannya. Di kelas 1 pikirannya IPA, tahu-tahu di kelas naik kelas menjadi agama dan seterusnya. Bisakah atau bolehkah? Boleh. Makanya masa kelas 1 itu masa apa namanya? Masa penjajakan. Masa mencari tuh kira-kira saya ini sukanya apa, minatnya apa. Makanya di kelas 1 itu udah mulai kalian. Sehingga pada saat kelas 2 sudah fix komitmen, saya IPA, saya agama. Selama masih kelas 1 sampai dengan naik kelas masih bisa berubah. Paham? Paham maksudnya Ustaz ya? Artinya yang mengambil jurusan itu bisa berubah sampai dengan naik kelas 2. Tapi kelas 2 dan kelas 3 harus istiqomah. Berarti tempatnya berubah itu dari mana? Nah, artinya bisa jadi sekarang kena IPA misalnya ya. Tapi ternyata berubah pikiran setelah naik kelas. Mengambil agama saya. Boleh kan? Boleh. Jelas? Jelas gak? Artinya boleh pindah jurusan. Tapi kapan pindahnya itu? Bolehnya itu sampai dengan naik kelas. Berarti 2 semester itu masih boleh kalian menjajak-jajak kira-kira kan kalian belum tahu sebenarnya kan. Setelah belajar, ternyata sulit. Ngambil banyak, pindah jurusan aja nanti bisa. Atau sebaliknya, kayaknya besok saya menarik ini yang ngambil IPA. Bisa jadi kalian berubah pikiran, tetapi perubahan pikiran itu boleh di kelas 2 dan seterusnya konstan, stabil sampai kelas 3 ya. Artinya boleh. Nah, pertanyaannya bagaimana biar tetap istiqomah? Ini penting. Pertama, contoh kalian sudah ngambil kelas IPA. Pertama kalian harus komitmen belajar. Ingat, belajar itu tidak ada lain kerjanya apa? Belajar dan belajar. Apapun kalian pelajari harus cintai, harus tekuni. Maka kalian akan menemukan nanti titik bakat kalian di mana. Tapi kalau kalian belajar di setengah-tengah,
mau siapa-siapa gurunya, kalian akan pernah menemukan bakatnya. Ya, makanya ikuti belajar itu. Pertama, niatkan Bismillah. Sholat malam, sholat hati ya Allah, mantapkan hati hambamu memilih salah satu dari ilmu yang kumiliki ya Allah. Apakah ilmu yang lebih dekat dengan materi keagamaan atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan saya? Minta sama Allah, maka nanti kalian akan berikan ketetapan hati. Makanya ada namanya sholat apa? Biar pilihan kamu itu mantap sesuai dengan bakat dan ketentuan Allah. Minta. Kalau ragu, minta. Lihat apa? Sholat Nah itu gampang kan? Nah makanya mulai sekarang niatnya apa dulu? Bismillah. Nah sebelum lewat sholatnya atau setiap selesai tahajud masih bingung, maka istikharah 3 hari, insya Allah ada jawab. Tapi intinya apa? Maka kalian memulainya belajar dulu. Karena setelah belajar kalian akan merasa sulit atau mudah, menyenangkan atau tidak. Biasanya kalau kita suka sama minat sesuatu, pasti kira-kira perasaan kita tetap enjoy, tetap senang. Paham ya? Itu sederhana sekali. Pertama, belajar dengan tekun. Apa yang dipelajari di kelas 1 pelajari. Nanti satu saat akan kalian temukan di mana tempat hobi atau sukanya itu. Betul akan ketemu. Yang kedua, lewat doa, supaya pilihan kalian itu pilihan yang betul-betul diridhoi oleh Allah. Minta ya Allah, di sholat malam kalian ya Allah, mohon petunjuk ya Allah, supaya saya mengambil jurusan yang koridori, yang sesuai dengan kemampuan saya. Minta sama Allah, maka nanti kecenderungan hati kalian akan ditunjukkan kemana disukainya dan langsung oleh Allah Subhanahu. Kalau masih bingung, ada sholat istikharah. Dapat, insya Allah Allah akan memberikan jawaban yang luar biasa. Jelas ya? Cukup itu saja ya, dijalani di masa kelas 1 pelajari semuanya, ikuti semuanya. Nanti kalian akan temukan. Yang kedua, tetap berdoa minta petunjuk supaya betul pilihan kali ini pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat kalian, bukan karena keterpaksaan atau bukan karena ikut-ikut teman. Karena teman dekatnya ngambil ikut, bukan itu. Tapi ikuti dalamnya sesuai dengan keinginan dan hajat kalian. Dan terakhir itu doa, pasrahkan semuanya. Insya Allah pada saatnya nanti Allah akan memberikan jawaban yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Oke, ilahuna syukuran katsir ala ustimamikum. Wallahu muwaffiq wal hadi samir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 3 orang laki maju dulu. Kesel temprang nanti akan dapat, yang menang dapat ya. Nah, yang mana juga sama. Yang disebut namanya silahkan maju. Yang Banin Nabil Ismayuda, Muhammad Mahmud, dan Asyaukani. Silahkan maju ke depan. Ya, silakan kesut ya. Yang mana? Apa istilahnya bahasa kalian? Resia Aulinda, Dina Musyawaratus Saniyah. Baik, silakan langsung pemprang. Kesut bertiga. Nah, yang menang dapat. Ini biar adil. Ustaz akan berikan biar Ustaz akan pilih-pilih. Yang menang sudah dapat berjulah rezekinya. Ya. Nomor berapa itu? Nomor berapa? Oke, siapa namanya? Ya. Mama? Oke, semoga sukses di akhirat. Ya. Siapa namanya Nanda? Ya, ini kan penanganannya. Tadi pakai nulis nggak apa-apa, nyimpan aja di tasnya. Ya. Ya, silakan dulu. Ya, nah ini tambahan acara yang kedua. Tadi malam
Udah selesai dari kita ya. Nah ini tambahan materi semuanya kepala sekolah bersama Ustaz. Tadi malam kami rapat semua pimpinan lembaga dari MAPK, SMA, semua kepala sekolah yang ada di Lembat Pompes sampai jam 10 malam, yaitu dipimpin oleh Maulana Syekh Hamzah Wadi II. Nah, apa hasil putusan musyawarah? Kalian bahwa Ustadz ini tadi satu sisi adalah sebagai kepala SMA plus Hamzah Wadi II. Nah, santri SMA plus Hamzah Wadi II sekarang ini santrinya alhamdulillah 3 putri 2 putra, dan mulai hasilnya sudah tinggal di asrama. Nah, apa ya hasil putusan musyawarah tadi malam? Bahwa setiap lembaga, 3 lembaga MAPK, mu'alimah dan mu'alimin akan diberikan jatah maksimal 5 saja. Dari MAPK 5, mu'alimah 5, mu'alimin 5 untuk diberikan dididik menjadi santri SMA plus Hamzah Wadi II. Tapi sebelum kalian memilih, Ustaz akan sampaikan dulu apa keuntungan dan kelebihannya. Hanya 5 saja, yang cepat nanti setelah itu kan kita panggil orang tuanya. Ya. Pertama, intinya yang 5 orang terbatas ini dia tidak akan mengeluarkan uang tambahan apa-apa. Cukup selesai uang yang kemarin dia MAPK, dia tidak perlu mengeluarkan uang apa-apa. Tinggal kalau jadi tinggal pindah tempat. Tapi sebelum kalian memilih, Ustadz akan berikan gambaran seperti apa sih keunggulannya SMA plus Hamzah Wadi II Inwe Anjan. Mau dengar? Mau dengar nggak? Ya. Baik. Mulai tahun pelajaran ini Maulana Syekh Hamzah Wadi II. Tahu nggak Maulana Syekh Hamzah Wadi II? Mau tahu nggak? Siapa beliau? Ya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul yang kita kenal namanya Maulana Syekh Hamzah Wadi II. Dan lengkapnya Dr. Tuan Guru Kiai Haji Alugede Muhammad Zainuddin Afghani LC MP. Tadi malam kita dipimpin apa sampai jam 10 malam dari asar. Makanya Ustaz itu udah pulang-pulang, pulangnya terima jam 1 dari sini. Mohon anaknya tadi sini karena tadi sementara Ustaz punya anak lagi yang Wisma, makanya sekali waktu jarang lihat kalian. Tapi insya Allah Ustaz tetap membagi diri sekali waktu setengah 3 hari di MAPK, 3 hari terus seperti selanjutnya ya. Karena tanggung jawab Ustaz di kalian sama di SMA Plus. Ya. Nah, apa keunggulan dan kehebatannya SMA Plus? Anak-anak semua, Maulana Syekh Hamzah Wadi II ini mendirikan 3 sekolah unggulan yang ada di Pompes ini. Yang boleh dikatakan kenapa sekolah unggulan? Sebab sekolah-sekolah unggulan ini akan dijadikan pilot proyek, menjadi pilot contoh bagi madrasah-madrasah Indonesia. Siapa saja? Pertama MAPK. Sekali MAPK ini sekolah unggulan pertama yang ada di Anjan. Kalian tahu, sekalian MAPK sekolah unggulan pertama yang di karya terakhir Ummuna MAPK, dan satu-satunya yang dilabelkan namanya Syekh Zainuddin, MA Syekh Zainuddin. Kalau di Mualimin, MA Mualimin Inwe Anjan, Mualimat MA Mualimat Inwe, tetapi MAPK satu-satunya melekat namanya Syekh Zainuddin. Makanya supaya anak MAPK betul-betul berjiwa Syekh Zainuddin. Sekali yang pertama. Nah, mana yang 2? Sekolah unggulan kedua, sekolah yang pertama didirikan oleh Maulana Syekh Hamzah Wadi II. Apa itu? Madrasah Aliyah Ulama Hamzah Wadi II. Toh hanya untuk persiapan jurusan agama saja. Itu bedanya dengan MAPK. Kalau MAPK IPA dan agama. Nah, mulai tahun ini dibuka sekolah unggulan baru dengan siswa terbatas, tapi dengan fasilitas beda dengan yang lain.
yaitu namanya SMA plus Hamzah Wadi 2 INW Anjani. Pertanyaannya, apa kelebihannya? Pertama, dari siswa hanya menerima 20 santrinya putra putri, dan hanya yang meminati jurusan IPA. Agama enggak. Kalau MPK double ya, IPA agama. Khusus yang sains. Apa kelebihan yang lain yang tidak dimiliki sama sekolah lain, baik MAK maupun MPK? Walaupun saya juga penanggung jawab, tetapi ini yang tidak bisa kita jangkau karena langsung menjadi kesayangannya Maulana. Kenapa bilang sayang? Makanya anak-anak yang masuk di Surabaya itu merupakan salah satu santri-santri pejuang yang karena memperjuangkan visi misi Maulana, bagaimana sekian tahun ke depan lahir ahli teknologi, lahir ahli sains di Nahdlatul. Apa kelebihannya? Pertama, dari segi guru dan tenaga. Bedanya dengan lain, SMA plus Hamzah Wadi 2 ini langsung pembinaannya itu bekerja dengan Universitas Negeri Mataram. Siapa direkturnya? Siapa pembinanya? Namanya Pak Profesor Dr. Agil Alib Idrus. Beliau setiap profesor. Belum ada profesor ini sekolah yang ada di Anjani. Tadi di SMA plus didaftarkan profesor. Insya Allah setiap seminggu sekali atau 2 minggu Pak Profesor akan datang memberikan bimbingan kepada siswa-siswi SMA plus Hamzah Wadi. Apalagi yang lain kelebihannya? Tenaga yang melatih dalam bidang sains seperti matematik, fisika, kimia, biologi itu rata-rata doktor semua. Ada doktor konsentrasi IPA, ada doktor konsentrasi kimia, ada doktor konsentrasi fisika, ada doktor konsentrasi matematika. Semuanya S3. Mereka dosen-dosen pun dia setiap seminggu akan datang memberikan bimbingan untuk penelitian lab. Dari sedikit tenaga beda. Di MPK sudah kita terapkan dari dulu, tapi ini yang bisa kita jangkau kerjasama dengan UNRWA. Nah, artinya langsung sudah belajar, sudah ketemu dengan orang-orang hebat. Yang kedua, fasilitas belajarnya beda. Kok beda? Kalau di SMA Plus itu tahu nggak fasilitas belajarnya? Mejanya satu-satunya berbeda dengan yang lain. Belum ada meja yang digunakan di sekolah ini, hanya SMA Plus yang digunakan. Mejanya satu siswa, satu meja, satu kursi. Bahannya dibuat dari besi dan furniture. Satu. Pokoknya tidak ada pakai kain. Makanya kalau masuk ruangannya itu look semua orangnya. Dalam ruangannya ada kipas dan AC. LCD langsung LCD standby di kelas. Pembelajarannya senantiasa menekankan teknologi. Isi asramanya, ruangan yang luasnya dari sana ya, dari ini ke sini itu hanya isinya 7. Kalau kalian di sini berapa di sini? Nah, satu kamar ada AC dan kipasnya dan jadinya langsung di dalam kamar tempat asramanya. Saya kepingin MPK macam itu, tapi memang harus perlu dukungan luar biasa. Fasilitas belajar beda. Semua pendekatan teknologi. Guru-gurunya rata-rata S2 sesuai dengan konsentrasi.